Menjadi draft pick nomor 1 adalah idaman semua pemain basket. Di liga manapun itu, apalagi di NBA. Tidak hanya hype dan fans yang Anda dapat, tapi juga besaran kontrak yang Anda dapat. Tentunya, menjadi yang terbesar dari seluruh rookie lain yang akan masuk. Tapi tentu, di balik ketenaran, akan ada yang namanya ekspektasi. Dan bila Anda tidak memenuhi ekspektasi tersebut, tentu fans akan berbalik dan karir Anda akan makin terpuruk. Dan Anda disebut bust. Itulah yang terjadi pada Anthony Bennett, pick nomor 1 NBA Draft 2013. Bahkan ia di draft di atas bintang NBA Giannis Antetokounmpo, Victor Oladipo, dan Rudy Gobert. Tapi sebenarnya, seburuk apa sih Anthony Bennett hingga ia dinobatkan sebagai bust nomor 1 terburuk di sejarah NBA? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Bila kamu bandingkan dengan draft bust lainnya, ada alasan kenapa Anthony Bennett bisa dinobatkan sebagai bust nomor 1 terburuk sepanjang sejarah. Mungkin ada nama Kwame Brown yang juga draft bust pick nomor 1 saat NBA Draft 2001. Tapi setidaknya, Brown masih beberapa kali bermain dijadikan starting five dalam karirnya. Dan bahkan sempat mencatatkan 11 points per game selama semusim. Lalu ada Michael Olowokandi yang juga draft bust pick nomor 1 NBA Draft 1998. Tapi setidaknya, Mike selama bermain di Clippers selalu bermain menjadi starting five. Bahkan 2 musim diantaranya mencatatkan lebih dari 10 points per game. Ada Markelle Fultz yang jadi first pick NBA Draft 2017. Fultz juga sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan di awal musim kemarin sebelum terkena cedera lagi. Tapi setidaknya, kesempatan Fultz untuk membangkitkan karirnya masih terbuka lebar di NBA sekarang. Tapi berbeda dengan Anthony Bennett. Mari kita ulas sejarah Bennett dari kecil hingga ia menjadi draft pick nomor 1. Namun mengalami penurunan tajam setelahnya. Anthony Bennett lahir pada 14 Maret 1993 di Toronto, Ontario, Kanada. Sejak kecil, Bennett adalah pemain basket yang hebat. Ia bermain untuk sekolah Harold M. Brathwaite Secondary School di Kanada. Hingga pada usia 16, ia pindah ke Amerika Serikat di sekolah Mountain State Academy untuk bermain basket. Bennett adalah pemain yang hebat saat SMA. Pada tahun 2010, ia sempat membela Kanada pada FIBA U17 World Championship dan menolong Kanada mendapatkan medali perunggu. Di kompetisi itu, ia berada dalam top 5 perolehan blok, rebound, dan field goal setiap game. Pada tahun 2012, setahun sebelum ia di draft, ia dinobatkan oleh ESPN sebagai forward nomor 1 terbaik atau pemain peringkat 7 terbaik di antara seluruh pemain di angkatannya. Scout.com serta Rivals.com juga menempatkannya dalam peringkat 7 pemain terbaik dari seluruh pemain di angkatannya. Ia disebut-sebut sebagai big man yang kuat dan atletis. Dia sering melakukan dunk, bisa menembak mid-range, dan terkadang menembak 3 angka. Bennett memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lagi. Banyak kampus yang menawarinya beasiswa, namun ia memilih bermain di UNLV. Ia hanya bermain semusim di sana. Bennett bisa disebut sebagai bintang di kampusnya, di mana ia mencatatkan 16,1 points per game dan 8,1 rebounds per game. Padahal hanya bermain sekitar 27 menit per game karena cedera. Field goal-nya juga sangat bagus, yaitu 53%, dengan persentase tembakan 3 angka lumayan, di angka 37,5%. Ia disebut-sebut sebagai salah satu pemain paling efisien di kampus. Namun di tengah-tengah musim berjalan, ia harus menderita cedera bahu yang membuatnya jarang bermain. Setelah kampusnya kalah di ronde kedua playoff NCAA, Bennett memutuskan untuk masuk di NBA Draft 2013. Sebelum draft, Bennett disandingkan dengan power forward yang hebat seperti Larry Johnson, mantan bintang UNLV yang menjadi bintang di NBA. Semuanya kelihatan sangat baik bagi Bennett. Di NBA Draft tahun ini, Cavaliers secara mengejutkan mendapatkan lottery pick nomor 1 lagi. Setelah 2 tahun sebelumnya mendapatkan pick nomor 1 dan mendraft Kyrie Irving.
Tentu kesempatan ini tidak mau dilewatkan oleh Cavaliers untuk mendraft seorang calon bintang setelah mereka ditinggal LeBron James pada 2010, namun berhasil mendapatkan calon bintang Kyrie Irving pada 2011. Cavs juga sangat terpuruk di musim ini. Dan pada saat NBA Draft, Cavaliers memilih Bennett di urutan pertama. Ada banyak yang memujinya, namun ada juga yang mengoloknya. Masih banyak fans yang kurang percaya dengan performa Bennett saat di kampus yang hanya setahun. Bennett juga menjadi pemain pertama asal Kanada yang didraft di urutan pick nomor 1. Bennett pun menandatangani rookie contract dan siap untuk bermain membela Cavaliers musim depan. Tapi ternyata Bennett jauh di bawah ekspektasi. Musim pertamanya di Cavaliers, ia tidak pernah bermain menjadi starting five. Ia tidak berhasil memasukkan 16 tembakan pertamanya. Ia baru mencatatkan poin pertamanya di game kelima karirnya. Ia hanya bermain selama 12,8 menit per game, mencatatkan 4,2 poin per game, dengan field goal hanya 35,6%. Jauh di bawah performanya di kampus. Pada 28 Januari 2014, Bennett mencatatkan 15 poin dan 8 rebounds dalam kekalahan melawan Pelicans. Butuh 33 game bagi Anthony Bennett untuk mencatatkan lebih dari 10 poin dalam satu game. Padahal, 70% pemain first pick sebelumnya langsung mencatatkan double digit poin di game pertama. Lalu musim selanjutnya, Bennett sempat mencatatkan rataan yang solid di Summer League 2014 dengan 13,3 poin per game. Namun ia di-trade dari Cavaliers ke Timberwolves dalam sebuah paket trade yang mengirim Kevin Love ke Cavaliers. Bennett juga di-trade dengan first pick NBA Draft 2014, yaitu Andrew Wiggins. Namun di Wolves, tidak ada perkembangan yang lebih. Bennett hanya mencatatkan 5,2 poin per game dan bermain hanya 15,7 menit per game. Berbeda jauh dengan performa Andrew Wiggins yang menjadi Rookie of the Year. Setelah satu musim, Bennett dilepas oleh Wolves dan pindah ke Raptors. Namun di Raptors, ia malah dikirim ke NBA D-League. Menjadi yang pertama dalam sejarah di mana first pick NBA Draft bermain di NBA D-League. Itu semua dibutuhkan hanya dalam 4 musim. Namun lagi-lagi, ia dilepas oleh Raptors. Musim 2016-2017 adalah musim terakhirnya bermain di NBA, yaitu di Brooklyn Nets. Namun tidak sampai setahun, ia dilepas oleh Nets. Bennett sempat bermain di EuroLeague pada 2017 di tim Fenerbahce. Namun dalam 10 pertandingan, Bennett hanya mencatatkan 1,2 poin per game saja. Beruntungnya, timnya menjadi juara EuroLeague di musim itu, meskipun Bennett tak banyak berkontribusi. Namun pada Mei 2017, ia dilepas oleh timnya. Bennett pun sempat berpindah-pindah ke beberapa tim NBA G-League. Terakhir, ia bermain untuk tim Hapoel Yerusalem di Liga Profesional Negara Israel dari 2021. Namun pada awal Januari 2022 kemarin, ia lagi-lagi dilepas karena hanya mencatatkan 6,3 poin per game dan hanya bermain 6 menit per game saja. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apa alasan first pick bisa seperti ini? Menurut alasan dari beberapa sumber yang sudah kami kumpulkan, ada 3 alasan. Pertama, angkatan draft 2013 NBA adalah angkatan draft yang buruk. Ya, bila melihat sekarang, memang kenyataannya sangat baik. Ada nama Giannis, Rudy Gobert, CJ McCollum, Steven Adams, dan Victor Oladipo di angkatan draft itu. Tapi itu bila dilihat dari sekarang. Bila kita balik ke 2013, saat itu Giannis dan Rudy Gobert yang sekarang menjadi bintang, bahkan berada di luar top 10 picks, yang saat itu pasti tidak terlalu diperhitungkan. Untuk pemain-pemain yang didraft di urutan pick awal-awal, juga memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Seperti Anthony Bennett, Nerlens Noel, Alex Len, 3 pemain ini bahkan tidak bisa ikut latihan dengan tim sebelum mereka didraft karena mereka semua terkena cedera. Untuk Oladipo dan Otto Porter Jr. yang didraft di urutan pick nomor 2 dan 3, saat itu banyak scouts memprediksi bahwa mereka hanya akan menjadi pemain rata-rata. Ben McLemore yang didraft di urutan ke-7 juga datang ke tempat latihan dengan overweight. Jadi banyak scouts yang meragukan work ethic-nya. Banyak scouts yang hanya bisa menebak-nebak saja, tanpa melihat langsung performa mereka saat latihan sebelum draft. Dan memang, Anthony Bennett saat itu adalah salah satu yang terbaik, karena ia sangat efisien di kampus, meskipun dengan cedera. Alasan kedua,
Baru diketahui juga bahwa sebelum NBA Draft 2013, ternyata Bennett memiliki dan melakukan operasi untuk kelainan tidur dan asma, yang pastinya berpengaruh besar dalam karirnya berolahraga. Dan alasan ketiga adalah mental dari Anthony Bennett yang buruk. Menurut David Griffin, GM Cavaliers yang mendraftnya, berkata bahwa Bennett tidak punya keinginan untuk berkembang. Saat ia berada di keadaan terpuruk, ia malah mengomel dan menyalahkan keadaan. Ia juga tidak mau bertransisi ke gaya permainan NBA yang baru. Jadi, bila ditanya apakah Anthony Bennett benar-benar bust nomor 1 terburuk di sejarah NBA, jawabannya kemungkinan besar iya. Mungkin bila kamu bilang Greg Oden, well, setidaknya karir Greg Oden hancur karena cedera parah. Berbeda dengan Anthony Bennett yang tidak pernah cedera separah Oden. Jadi, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.